Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kita di channel media pembelajaran dan simulasi digital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait penggunaan sebuah media video conference yang mungkin belum begitu banyak yang digunakan, karena selama ini untuk pelaksanaan kelas online untuk video conference atau VCon, kebanyakan beberapa di antara kita menggunakan Google Meet ya, atau Zoom ya, atau mungkin platform lain. Nah, bagi Bapak Ibu dosen UNY khususnya ya, di sini yang sudah menggunakan Bismart, di Bismart sebenarnya sudah menyediakan sebuah platform ya, namanya adalah Big Blue Button. Oke, Big Blue Button ini sudah ditempel pada Moodle Bismart kita ya di UNY dan bisa diakses ya. Ini contohnya Big Blue Button, ikonnya seperti ini, dan bisa diakses oleh mahasiswa ya secara langsung, nempel melalui Bismartnya mereka masing-masing. Nah, bagaimana tampilan dari Big Blue Button? Bisa kita lihat contohnya, ini online kelasnya, contoh yang sudah saya buka ya. Ini tampilan sebagai teacher ya, atau sebagai dosen. Ini tampilan kita sedang presentasi. Di sini ada layar PPT yang sudah saya coba unggah ya. Di sini untuk slide-slide PPT tersebut ya, bisa diakses melalui menu yang ada di tengah di sini. Nah, menu-menunya ada apa saja? Secara umum menu-menunya sama ya. Menu-menunya sama seperti yang ada di Zoom ya, walaupun tidak sama persis ya, atau di Google Meet. Tapi sini lebih kompleks ya. Contohnya di sebelah sini, di panel sebelah kiri, di sini ada daftar peserta atau pengguna ya, yang mengikuti kelas online. Sini ada kita sebagai teacher atau sebagai dosen. Ada pesertanya sebagai studentnya juga. Nanti di sini ada banyak peserta yang mengikuti. Oke, selanjutnya untuk chat, di sini ada menu obrolan. Di sini kita bisa kirim chat ya lewat menu obrolan. Ini kebetulan setting Big Blue Button saya menggunakan bahasa Indonesia. Kalau Anda ingin mengubah menjadi bahasa Inggris, bisa lewat opsi pengaturan ya. Di sini pilih menjadi bahasa yang diinginkan, mau dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Seperti ini misalnya ya. Nah, contohnya seperti ini. Baik, di sini saya sudah ubah menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau tadi tampilannya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini ada user ya, ada teacher atau dosen atau lecturer ya, dan ada studentnya. Nanti di sini ada mahasiswa yang bergabung. Oke, ada menu public chat di sini untuk kita bisa komunikasi tidak hanya lewat suara, tetapi melalui komunikasi teks ya, melalui chat. Ada share note ya, catatan-catatan yang mungkin selama menjelaskan kita akan memberikan catatan kepada mahasiswa, bisa kita ketikkan di sini, nanti akan juga terbaca di sisi mahasiswa. Nah, itu untuk panel yang sebelah kiri. Kemudian kita pindah panel yang sebelah kanan. Di sini ada panel ya, tools ya. Nah, ada beberapa menu, ada pen ya. Pen itu untuk bisa jadi pointer seperti ini, nanti ada titik-titik ya. Seperti ini. Titik merah itu yang mengikuti. Nah, kemudian ada pensil. Di sini kita memungkinkan bisa untuk menggambar atau memberikan tanda, di mana nanti di sisi mahasiswa juga akan terlihat coretannya seperti ini. Ini tampilan mahasiswa ya. Ini akun mahasiswa. Nah, seperti ini coretannya. Nah, itu, atau ada menu teks ya. Ketika kita bisa ingin memberikan teks tambahan di sini ya, pakai menu teks
line, ini garis, dan seterusnya. Ada menu drawing juga, drawing thickness nih ya. Jadi ketebalan dari ketebalan dari garisnya nanti bisa kita sesuaikan di sini. Nah, kalau pensil berarti ketebalan dari pensilnya, tintanya. Ya, seperti itu kurang lebih. Warna, di sini warnanya mau kita berikan apa? Misalnya warna biru, ya. Ganti warna dan seterusnya. Nah, untuk menghapus bisa melalui undo atau clear all annotation di sini. Selain itu kita bisa menggunakan whiteboard di sini ya. Whiteboard di sini fungsinya jadi yang memberikan catatan atau memberikan respon di sini, misalnya saya memberikan respon menggunakan warna biru dari sisi peserta. Dari sisi peserta atau mahasiswa juga bisa memberikan respon. Ini saya tampilkan dari sisi mahasiswa. Nah, di sini ini pointernya sudah tertulis namanya student ya. Nah, dari sini student sudah bisa memberikan respon juga, pointernya di sini. Nah, ini respon dari student ya yang warna merah. Dari sisi teacher akan terlihat juga responnya. Kalau teacher warnanya biru, di sini saya berikan tanda warna biru. Dari sisi siswa atau student nanti akan terlihat seperti ini. Itu fungsi menu yang ada di panel sebelah kiri atau kanan, sorry. Ya, kita hapus dulu. Oke. Nah, pindah ke menu yang di bawah sini ya. Menu yang di bawah tengah ini. Kalau yang slide ini untuk memindah slide ya. Pindah ke halaman slide selanjutnya. Ya. Di sini Anda bisa mengkontrol PPT yang ada atas di sini. Oke. Kemudian ada menu apa saja yang ada di bawah. Ada unmute. Sini untuk memfungsikan mikrofon. Ini posisinya mikrofon saya off kan biar tidak feedback suaranya. Jadi kalau ini hidup, ini akan berwarna biru seperti ini. Tapi kalau ini mati, ini akan berwarna putih hitam seperti ini. Atau tulisannya unmute. Nah, untuk live audio ini kita tidak menggunakan audio ya. Jadi audionya nanti akan dimatikan. Ini share webcam, ini posisi webcam saya matikan ya. Dan ada share your screen, ini kita akan bagikan layar ke siswa. Nanti akan coba kita praktekkan juga ya. Ini hanya pengenalan menu dulu. Oke, terus di pojok kiri di sini ada action. Di pojok kiri ini ada action, ada menu start poll ya. Kita bisa membuat sebuah polling. Nah, di sini pollingnya mau bentuk apa saja. Ya, bisa bentuk kuis ya nanti, kuis A, B atau yes, no, true, false, A, B, C, D. Nah, nanti tinggal dipilih. Nah, nanti tinggal dipublish untuk hasilnya. Nanti di sisi siswa nanti akan muncul tampilan polling ini ketika sudah di share oleh dosennya. Ya, nanti tiap mahasiswa akan mendapatkan ya nih di pojok kanan bawah ada menu yang muncul, opsi pemungutan suara, pilih ya atau tidak. Saya pilih ya. Maka nanti di sisi siswa akan muncul sisi guru atau teacher atau dosen akan muncul hasilnya. Nah, ini hasil yang diperoleh dari mahasiswa. Ini untuk menu polling. Kemudian upload a presentation. Jadi nanti kita bisa mengupload presentasi di sini. Nanti akan saya praktekkan lebih lengkap. Dan share an external video, kita bisa share ada video yang mungkin berupa link ya dari YouTube, bisa kita share dari sini. Oke. Lalu bagaimana cara membuat video conference menggunakan Big Blue Button ya pada Bismart? Berikut adalah tutorial yang bisa Anda coba. Kita mulai dari
tampilan di course ya. Kita mulai dari tampilan di course. Pastikan Anda sudah masuk ke course Anda dan hidupkan tune editing on nya. Klik tune editing on sini hingga berwarna merah ya. Kemudian pada menu ya, tentukan pada pertemuan berapa Anda akan membuat Vicon-nya. Ya. Kemudian pada menu add an activity or resource di sini klik ada menu big blue button, Diklik big blue button pada menu activities ya, kelompok activities. Kemudian klik add. Pilih add. Nanti Anda akan masuk pada pengaturan big blue button. Nah, di sini pilih ya, di sini apakah nanti pertemuan yang atau meeting yang akan Anda buat akan Anda rekam atau tidak. Kalau tidak, ya pilih yang room activity only. Ya. Jadi nanti Anda tidak disediakan fasilitas recording. Tapi kalau belum memutuskan iya atau tidak, pilih saja yang paling atas. Room activity with recording. Entah nanti mau dipakai atau tidak, keputusannya belakangan. Nah, kemudian buat nama dari virtual classroom name-nya, nama dari meeting-nya. Misalnya ini adalah pertemuan ke 1 misalnya, maka Vicon pertemuan pertama. Vicon pertemuan ke 1. Nah, kita berikan nama ini. Lalu setting yang selanjutnya adalah scroll ke bawah. Untuk recording nanti bisa Anda sesuaikan ya. Terus yang paling penting adalah schedule ya, schedule-nya di sini for session-nya Anda tentukan kapan meeting ini atau meeting room ini akan dibuka, diaktifkan dengan mengklik enable join open-nya di sini, diklik enable. Tentukan tanggalnya, misalnya sekarang ada tanggal 22 September, jam berapa akan dimulai. Misal kita buka mulai pukul 14.41 misalnya. Kemudian akan ditutup pukul 40 atau 50. Nah, jadi mahasiswa hanya bisa masuk ke join ke meetingnya dalam rentang waktu 14.41 sampai dengan 14.50. Di luar rentang ini mahasiswa tidak bisa masuk ke dalam room meetingnya. Nah, saran saya apabila koneksi mahasiswa keluar masuk gitu ya, tidak stabil ya, maka di bagian join close-nya ini jangan dicentang. Biar nanti mahasiswa bisa keluar masuk kapanpun tanpa harus dibatasi. Ya, karena mungkin mereka terganggu oleh sinyal seperti itu. Oke, jadi cukup di setting join open-nya saja, ditentukan mulai jam berapa. Selebihnya pengaturan lanjut ya, tidak perlu ditentukan lebih detail ya. Kemudian ini juga restrict access. Ini restrict access ini ketika Anda menggunakan group atau grouping ya. Apabila Anda ingin mendesain room ini atau Vicon ini khusus untuk kelas tertentu saja, maka restrict access ini harus Anda buat ya, dengan catatan kelas atau course Anda sudah Anda grouping dan dibuatkan groups. Ya, untuk menu groups dan grouping atau video tutorialnya sudah ada di video saya di channel saya ini. Silakan Anda tonton dulu bagaimana membuat groups dan grouping. Nah, jika kelas Anda sudah di groups dan di grouping dan Vicon ini ingin Anda khususkan untuk kelas tertentu, maka Anda atur add restriction ya. Restriction set. Ya. Kemudian dari restriction set ini Anda add restriction. Ya, pilih grouping. Choose, pilih kelas yang ingin diberikan kesempatan akses ya. Ini kelas A. Kapan? Nah,
add restriction. You are currently the only person Date. in this conference. Ya. Terus sesuaikan dengan yang di atas ini. Ya, sesuaikan yang di atas ini. Sini 1441. Nah, kalau nggak ada 41-nya ya berarti kita pakai yang 40 lah. Ya. Kemudian add restriction date sampai until. Nah, until ini tolong diperhatikan, cermati ya. Kalau internet peserta Bapak Ibu tidak stabil, untilnya sebaiknya tidak usah ditentukan saja. Until ini untuk membatasi hingga. Nah, khawatirnya nanti pada saat mahasiswa sudah tergabung, ya, kemudian lost connection, ya, terus ingin masuk lagi, dia sudah tidak bisa masuk karena ini sudah close. Atau ini Anda bisa setting, ya, akhir kuliah Anda jam berapa. Misalnya akhir kuliah saya pukul jam 3.00 misalnya, jam 3.30 deh. Nah, 15.30. Nah, maka ini jika rentangnya lama itu tidak masalah, tetapi jika rentangnya terlalu singkat itu nanti membahayakan mahasiswa yang mungkin aksesnya keluar masuk seperti itu. Nah, jadi restriction set ini kita setting apabila memang Vicon ini ingin dikhususkan untuk grup kelas tertentu saja. Ya, kita jadwalkan untuk grup kelas tertentu saja. Kalau dua kelas mau dijadwalkan sekaligus bagaimana? Ya, tinggal ditambahkan aja add restriction set. Nah, restriction set. Nah, setelah dibuat restriction setnya, add restriction, ya, pilih grouping, tentukan kelas lainnya. Kalau tadi di atas adalah kelas A, maka ini di kelas B. Untuk kelas B misalnya, kita tambahkan date, dia tanggal 23 misalnya, dari jam 7.30 sampai jam, add restriction, date lagi, pilih until 23 sampai jam 10 misal, ya, kita jadwalkan sampai jam 10. Nah, setelah kita buat A dan B seperti ini restriction setnya, ya, jangan lupa untuk men-setting bagian atas ini yang paling sering dilupakan, ya. Ini ada match, ya, ini match, pilih yang any. Kalau kita punya dua kelas, jangan sampai lupa bagian match yang paling atas ini, paling atas loh ya, ini dipilih any. Maksudnya apa? Jika siswa atau mahasiswa tidak termasuk dalam grup kelas A, maka dia harus masuk ke dalam grup kelas B untuk bisa mengakses grup Vicon ini, ya, seperti itu. Jadi ini ketika Vicon Anda tidak harus diakses oleh kelas tertentu misalnya. Nah, jadi harus mengikuti jadwal kelas. Jadi ketika sudah disetting seperti ini, maka kelas A hanya bisa mengakses Vicon ini pada tanggal 22 dan kelas B hanya bisa mengakses Vicon ini pada tanggal 23. Tidak bisa saling memasuki kalau sudah di groups dan grouping. Oke, ini untuk contoh pengaturannya, ya, bisa dicermati menggunakan restrict access. Oke, kemudian kita save and return to course. Nah, nanti akan muncul tampilannya seperti ini, ya, muncul tampilannya seperti ini. Vicon pertemuan ke-1. Kita coba masuk, ya, karena ini sudah waktunya, ya, sudah masuk. Kalau sudah waktunya nanti akan muncul tulisan join session, ya, join session. Kalau sudah jadwalnya, dia akan muncul join session. Klik saja. Ini adalah tampilan dari sisi guru atau teacher, ya, atau dari dosen. Klik join session, ya, silakan Anda sebagai dosen masuk ke ruang. You are currently the only person in this conference. Kalau ada izinkan kamera, klik izinkan, ya, seperti ini. Pilih saja izinkan. Ini kameranya saya stop dulu.
biar memperingan koneksi internetnya ya. Terus You are now unmuted. You are now muted. ini mikrofon, ini juga saya off kan dulu. Ini biar tidak double suaranya nanti. Kemudian kita sudah masuk ke dalam room Vicon-nya. Nah, seperti ini. Room Vicon ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, berbagai macam fungsi menunya. Nah, lalu bagaimana tampilan dari sisi mahasiswanya? Oke, kita coba lihat di tampilan sisi mahasiswa. Nah, di tampilan sisi mahasiswa nanti ada menu seperti ini, Vicon pertemuan ke-1. Diklik. Nah, di sini ada join session. Di sini sudah ada moderator, berarti sudah ada teachernya yang masuk ya. Dari sisi mahasiswa diminta untuk klik join session. Nah, ini tampilan dari sisi mahasiswa ya. Nanti ada pertanyaan minta kamera atau tidak ya. Nah, ini kameranya saya off kan. You are now unmuted. You are now Ini muted. mikrofon juga saya off kan. Nanti pada saat eksekusinya kamera dan mikrofon silakan disesuaikan sesuai dengan kebutuhannya. Oke, ini tampilan siswa. Oke, tampilan siswa. Ya, sini ada student, ada teacher ya. Nah, ini tampilan siswa. Ini tampilan Chrome. Saya menggunakan Chrome di sini untuk melihat tampilan siswa. Oke, kita kembali ke tampilan teacher. Nah, bagaimana untuk memunculkan presentasi? Ya, file presentasi. Kita coba. Caranya, klik tombol plus di sini, ada aksi di sini ya, atau action ya. Klik. Nah, di sini ada menu unggah suatu presentasi. Ya. Unggah suatu presentasi atau menunya mungkin berbahasa Inggris. Klik. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini, presentasi. Cari filenya lewat menu ini. Klik. Nah, cari file yang akan dipresentasikan, pilih filenya, pilih open. Filenya sebaiknya bentuk PDF, tapi kalau bentuk PPT nggak masalah. Nanti kalau bentuk PPT akan di-convert oleh sistemnya ya. Nah, setelah dipilih masuk seperti ini, klik unggah. Tunggu prosesnya. Proses mengunggah selesai ya, sampai nanti dia akan masuk ke room meetingnya. Masuk pada room meeting seperti yang tadi kita tunggu. Ya, ini sudah masuk ke room meetingnya dan PPT-nya sudah nampak di layar teacher. Ini adalah layar teacher. Ini saya ringkas dulu tampilannya. Nah, ini adalah tampilan PPT di layar teacher. Teacher bisa melanjut ke slide selanjutnya dengan menu navigasi yang ada di sini. Ya, seperti ini. Navigasinya ada di sini untuk PPT-nya, ya PPT-nya di sini. Nah, sedangkan di tampilan siswa atau mahasiswa akan terlihat seperti ini. Nah, ini dia tampilan mahasiswa, sudah terlihat juga PPT-nya. Kemudian kita lihat apabila teacher ya atau dosen ingin menampilkan layar komputernya atau di luar bahan presentasinya ya, teacher juga bisa menampilkan layar komputernya menggunakan menu bagikan layar Anda. Bagikan layar Anda. Apa bedanya PPT dengan menu bagikan layar Anda ya? Bedanya kalau PPT ini hanya terfokus pada bahan file PPT yang atau file presentasi ya, tidak hanya PPT ya, file presentasi yang diupload ke room meeting. Sedangkan untuk bagikan layar Anda, ini nanti siswa bisa melihat segala aktivitas yang Anda bagikan atau Anda share ke layar peserta. Jadi tidak sebatas isi dari presentasi saja. Jadi beda ya. Kalau menggunakan menu unggah suatu presentasi, yang nampak hanya aktivitas di file ini saja, file presentasi. Beda dengan layar. Kalau bagikan layar, nah, Anda pilih apa yang mau dibagikan. Misal yang kita bagikan adalah
seluruh layar. Izinkan. Maka nanti di sisi peserta akan, atau mahasiswa ya, mahasiswa akan melihat seluruh kegiatan kita di layar presentasinya, di layar monitornya. Ya, kita lihat dari sisi, nah nih, sisi mahasiswa. Kenapa kok tampilannya seperti ini? Ya karena saya sedang menampilkan dari sisi mahasiswa juga. Ini tampilannya seperti ini. Wah, kalau saya melihatkan ini, nanti di sisi mahasiswa juga akan terlihat seperti ini. Ya, agak ambigu ya. Ini sisi apa ya ini? Ini sisi mahasiswa karena saya menggunakan Chrome di sini. Kita kembali ke sisi teacher. Nah, ini dia. Kita stop, berhenti membagikan layar ya. Nah, ini akan muncul kembali PPT-nya. Oke, di sini Anda juga bisa mengatur beberapa pengaturan ya. Pengaturannya ada di opsi di titik 3 di atas ya. Di sini ada beberapa pengaturan. Klik pengaturan. Nah, Anda bisa mengatur ya sound ya di sini. Peringatan untuk audio ya, untuk obrolan, chatting. Kalau ada chatting yang masuk nanti akan bersuara ya. Audio obrolan dan seterusnya di sini. Untuk menghemat data, webcamnya dinyalakan atau dimatikan di sini bisa. Setelah ada perubahan, klik simpan. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke, kemudian untuk mengizinkan, nah ini dia yang perlu penting ya. Ketika Anda ingin meminta mahasiswa untuk melakukan presentasi, ya, ketika Anda ingin mengizinkan mahasiswa untuk melakukan presentasi, Anda harus membuat mahasiswa tersebut menjadi penyaji, ya, presenter ya. Nah, di sini menunya, ya, ada di bagian akunnya. Klik akun mahasiswa tersebut, klik, terus munculkan atau klik jadikan penyaji ya, jadikan penyaji. Klik jadikan penyaji. Nah, setelah menu penyaji ini dipindahkan ke mahasiswa, nanti icon seperti ini akan muncul berwarna biru di sini. Nah, di sisi mahasiswa nanti akan muncul menu aksi di sini. Klik menu aksi. Nah, nanti akan unggah suatu presentasi. Nah, mahasiswa akan melakukan proses yang sama seperti yang Anda lakukan tadi. Upload bahan presentasi. Misalnya saya akan upload ini misalnya bukan PPT ya, file PDF misalnya. Klik unggah. Nah, setelah diunggah, tunggu sampai berkasnya masuk. Oke. Ini ingat, ini di bagian mahasiswa. Ini tampilan mahasiswa. Nah, ini tampilan mahasiswa yang sedang melakukan presentasi. Nah, di sini mahasiswa sedang melakukan presentasi. Jadi presenternya adalah mahasiswa. Ini adalah akun mahasiswa. Nah, pointernya ada di mahasiswa. Ya. Nah, kita kembali ke tampilan guru atau teacher. Nah, di tampilan teacher akan melihat juga apa yang di-share oleh mahasiswa tadi. Ini adalah tampilan presentasi dari mahasiswa dilihat oleh teacher. Nah, setelah dirasa cukup ya mahasiswa tersebut presentasi, kembalikan penyaji kepada Anda sebagai teacher atau sebagai dosen. Jadi penyaji, klik jadi penyaji. Nah, begitu. Nah, kalau seandainya ada keluhan, Pak, kok suara saya tidak masuk? Nah, kenapa kok suara mahasiswa tidak masuk? Jangan-jangan fungsi mikrofonnya berwarna merah, dia mikrofonnya belum aktif. Nah, klik, Anda bisa membantunya untuk menghidupkan mikrofon. Diklik ya akunnya, kemudian bolehkan bicara pengguna. Klik bolehkan bicara pengguna. Maka nanti mikrofonnya si siswa tersebut akan aktif. Nah, bisukan. Misalnya kalau ada suara gangguan dari mahasiswa misalnya, dari peserta misalnya, klik saja, dibuat jadi bisu seperti ini ya. Kemudian yang terakhir ini host. Anda bisa mengubah mahasiswa sebagai moderator atau host ya, dengan cara klik promosikan jadi moderator. Nah, nanti di akun mahasiswa tersebut dia akan melihat dirinya sebagai moderator juga. Nah, dia bisa mengontrol pengguna lainnya sebagai moderator. Nah,
ini dia sudah menjadi moderator atau host. Oke, setelah itu nah ini statusnya sudah jadi host juga mahasiswanya. Oke, demikian untuk tutorial Big Blue Button ya yang dapat saya presentasikan hari ini. Kita tutorialkan. Silakan Bapak Ibu coba ya untuk mengeksplor kembali sesuai dengan fungsi-fungsi yang Bapak Ibu inginkan, sambil dipelajari, sambil dicoba dengan beberapa mahasiswa. Perlu diketahui untuk Big Blue Button ini akan sangat optimal apabila koneksi stabil ya, karena nanti akan mempengaruhi kualitas suara atau kelancaran gambar kameranya yang direkam kamera. Tapi untuk mengefisienkan penggunaan kuota, bisa dimatikan saja kameranya ya, kurang lebih seperti itu untuk agar proses VCon-nya dapat berjalan lancar ya. Namun ketika menggunakan WiFi, koneksi yang lebih stabil ya, kita bisa menghidupkan kameranya. Baik, itu tutorial untuk video kali ini. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.